Sorak-sorai buat Tuhan kita. Shalom jemaat Tuhan. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Minggu ini kita masuki minggu ke-28 dari pembacaan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membaca jawabannya. Apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang percaya untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. Perjamuan kudus adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi makan dan memelihara jiwa kita. Juga sebagai penantian akan saat kita makan dan minum bersama Kristus di dalam kerajaan Bapanya. Sama-sama kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Lord's Supper, yang jika diterjemahkan secara literal artinya adalah perjamuan Tuhan. Di mana ini menyatakan bahwa perjamuan kudus ini diprakarsai atau ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, serta menyatakan kehadirannya secara spiritual dalam perjamuan itu. Budaya Yahudi pada waktu itu, di saat ada seseorang melakukan pesta dan melakukan perjamuan makan, yang bisa hadir hanyalah mereka yang diundang oleh pemilik perjamuan tersebut. Dan yang menjadi pusat dari perjamuan tersebut adalah sang pemilik dari acara pesta tersebut. Di mana pemilik pesta dari perjamuan kudus ini adalah Kristus sendiri. Dan kita ini sebenarnya tidak layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Tapi syukur kepada Tuhan, karena kita dilayakkan untuk dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, sikap hati kita seharusnya penuh dengan ucapan syukur. Yang dimana ini berarti bahwa perjamuan kudus menjadi momentum untuk kita sebagai umat Tuhan mengucap syukur atas apa yang telah Kristus lakukan bagi kita umatnya melalui kematiannya. Perjamuan kudus adalah tanda dan materai perjanjian. Artinya keduanya sama-sama menunjukkan dan meneguhkan janji Allah yang berharga kepada kita. Melalui Yesus Kristus, Dia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Pada saat perjamuan kudus, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Adapun roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus adalah representasi dari korban perjanjian. Kedua unsur pokok ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah tindakan yang disengaja oleh Kristus sendiri. Darahnya tercurah sekali untuk selamanya. Artinya kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban sembelihan. Tubuhnya terpecah-pecahkan sekali untuk selamanya. Artinya kita tidak perlu lagi memecahkan roti perjamuan yang akan kita ambil, karena tubuhnya cukup terpecahkan sekali untuk selamanya. Dia menyerahkan nyawanya sebagai korban pengganti kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita harus mengingat
arti dan pentingnya kematian Yesus Kristus bagi kita. Kita perlu merayakan karya penebusan agung yang sudah diselesaikan Yesus Kristus bagi kita. Perjamuan kudus juga merupakan perayaan kehadiran Allah, di mana jika kita mengingat peristiwa kejatuhan manusia yang pertama, ketika iblis berkata kepada Adam dan Hawa, "Ambillah dan makanlah." Kita tahu saat itu terjadi kematian dan keterpisahan dengan Allah. Tetapi sewaktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ambillah dan makanlah," yang terjadi adalah kehidupan dan persekutuan kembali dengan Allah. Maka perjamuan kudus mengingatkan kembali akan relasi kita yang telah dipulihkan di dalam Kristus. Sehingga sekarang ini kita dapat menikmati persekutuan dengan sesama orang percaya. Perjamuan kudus juga adalah pemeliharaan rohani, sarana kasih karunia. Perjamuan kudus adalah salah satu cara yang ditetapkan Allah untuk membangun dan memelihara kita, meneguhkan iman kita, dan menguatkan kita untuk bisa terus bertumbuh di dalam Dia. Dan perjamuan kudus juga merupakan penantian akan kemuliaan yang akan datang. Alangkah sukacitanya kita dapat datang dan duduk semeja perjamuan dengan Tuhan dan umat-Nya. Saat ini saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Biarlah hari ini kita kembali diingatkan tentang arti sesungguhnya dari sakramen perjamuan kudus. Dan kita bisa datang dengan pengakuan dan pertobatan. Mungkin kita sering melakukan perjamuan kudus tanpa pemahaman yang benar. Ataupun kadang kita melakukan perjamuan kudus karena itu merupakan ritual bulanan yang harus kita lakukan. Seringkali kita juga melupakan bahwa hanya Dialah sumber hidup dan pemelihara kita. Silakan berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Apabila kadang dalam kami melakukan perjamuan kudus, banyak motivasi yang salah dalam hati kami. Kami melakukannya dengan tujuan yang salah Tuhan. Biarlah hari ini kami kembali diingatkan bahwa mengapa kami melakukan hal ini Tuhan. Biarlah setiap kali memakan roti ini dan meminum anggur perjamuan kudus itu kami mengingat akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengingat akan pengorbananmu Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami terus bisa menyadari dan merasakan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan kami telah berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup. Amin.